lari ke firman Tuhan terlebih dahulu, kemudian lari ke hamba Tuhan, lari ke saudara-saudara yang rohaninya lebih kuat. Jangan lari yang lain. Kalau yang saudara-saudara seiman, itu saya di Jakarta sana lagi booming ya. Boomingnya apa? Booming tentang orang-orang yang memojokkan atau orang-orang yang mau menghancurkan orang-orang pilihan Allah. Di Jakarta sedang booming ingin membuat satu negara tertentu, satu negara agama tertentu. Saya nggak perlu sebut, tapi kita sebagai orang yang beriman saling menguatkan satu sama lain. Nggak pandang dari gereja mana, asal kasih Yesus ada dalammu kok saudaraku. Kayak ada nyanyian ya, ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Memang saya dapatnya itu. Kadang-kadang kita sama saling gesek segala macam, sedangkan di sana orang-orang mau menjatuhkan kita, memojokkan kita. Bersatu, mulai sekarang kita sama-sama menyelamatkan jiwa seperti motonya PD Siloam. Amin. Hadiah yang selanjutnya adalah hadiah yang selanjutnya adalah Allah yang perkasa, the gift of faith. Allah yang perkasa mengaruniakan iman. Itu hadiah yang kedua. Yang pertama penasehat ajaib tadi, yang kedua iman. Bagaimana iman? Perkasa atau kuat atau tangguh serta berani. Kalau dilihat di kamus besar bahasa Indonesia, itu artinya itu. Jadi perkasa itu adalah kuat, adalah tangguh, adalah berani. Sedangkan dalam bahasa aslinya, bahasa Alkitab aslinya, perkasa itu adalah El Gibor, yang artinya Allah sangat berkuasa. Ingat loh, Allah sangat berkuasa, bukan cuman Allah yang berkuasa. Allah sangat berkuasa. Itu artinya. Tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus. Amin. Amin. Banyak sekali mujizat Tuhan Yesus ya yang dilakukan. Tahu adik-adik atau Blessed Generation, tahu nggak mujizat pertama kali yang dilakukan Tuhan Yesus itu apa? Angkat tangan berdiri, karena ini ada hadiahnya. Loh, jangan yang dikentotnya, ayo. Mujizat pertama kali yang dilakukan Yesus itu apa? Mujizat pertama kali yang dilakukan Yesus yang dicatat dalam Injil itu apa? Silahkan berdiri, nanti dapat hadiah dari Mas Kris. Benar? Oh ya, Mas Kris catat ya. Tuhan Yesus, mujizat pertama kalinya adalah mengubah air menjadi anggur. Yang harusnya anggur itu habis, tapi air tawar diubahnya. Yang harusnya kalau perjamuan kawin itu anggur baru dulu dikeluarkan, anggur yang baik. Akhirnya terakhir itu anggur yang jelek-jelek baru dikeluarin. Tapi apa? Di tempat itu anggur yang terbaik dikeluarkan dari awal sampai akhir. Luar biasa. Kemudian apa? Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit, orang yang gila. Tuhan juga membangkitkan orang mati, orang yang lumpuh bisa berjalan, buta melihat, menaklukkan alam dengan kuasanya. Di Matius 8 ya,
angin ribut diredakan. Ketika murid-muridnya takut dan membangunkan Yesus, Yesus menjawab, "Mengapa engkau takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu Yesus menghadit angin itu. Kemudian reda atau tetap angin? Reda. Kesaksian sedikit dari saya. Karena saya percaya saya adalah murid Tuhan Yesus juga. Saya diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Kemarin pada waktu di rumah doa Salem mengadakan Natal, itu hitamnya luar biasa. Saya bilang sentral, hitamnya itu di atasnya daerah tempat kami. Bukan pas satu rumah aja, enggak. Ya keliling, tapi hitamnya daerah situ. Kanan kiri semuanya putih. Saya panggil suami saya, kok sini kok. Lihat ujung sana, lihat ujung sana, lihat ujung sana, lihat ujung sana. Apa warnanya? Putih. Yang ujung sana, yang tengah kita sentral hitam. Ujung sana semuanya putih. Kenapa di tengah kita cuma hitam? Aku bilang. Saya rasa ada yang gak beres ini. Sebenarnya wajar hujan wajar. Tapi kami mau ngadain acara. Tuhan, belas kasihlah Tuhan turun atas kami. Nanti kalau undangannya nggak terlalu banyak, terus hujan, makanan sudah disiapkan, nanti gimana acaranya? Secara manusiawi saya juga merasa takut. Saya keluar nggak pakai sandal. Saya bilang sama suami saya dekat saya, karena saya percaya saya dikasih kuasa oleh Tuhan. Saya bilang, otoritas Tuhan ada di dalamku. Seperti Tuhan juga meredakan angin, seperti otoritas itu sekarang turun atasku. Ada soundman itu apa ya bahasa Indonesianya? Yang sound system itu di dekat saya nggak mau peduli. Saya cuma minta belas kasihan Tuhan dan otoritas Tuhan, kuasa Tuhan turun atas saya. Saya bilang, "Hai engkau, mendung, nyah pergi kau dari sini. Aku perintahkan kau pergi dari sini di dalam nama Tuhan Yesus." Ya puji Tuhan. Tuhan dengan kuasa Tuhan mendungnya hilang. Enggak hujan. Terus ya hujan rintik-rintik biasa, habis selesai hujan ya, habis orang datang baru hujan, terserah lah, yang penting jangan hujan dulu lah. Seperti ini juga ya. Terus ada orang yang tanya, Bu Srikar sini, ke orang tua saya. Kok pawangnya dari mana sih? Hujan mendung kayak gitu kok nggak jadi hujan? Saya bilang sama mama saya gini, besok kalau ditanyain orang lagi, pawangnya Tuhan Yesus gitu ya. Ya Tuhan Yesus pawangnya. Jadi saya punya pawang Tuhan Yesus, saudara semuanya juga punya pawang Tuhan Yesus, amin. Kalau nggak mau hujan, aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku juga muridmu, beri kuasa yang sama, amin. Terus yang ketiga, itu adalah hadiahnya adalah Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, everlasting Father. Itu adalah the gift of family, kekeluargaan. Kenapa saya harus bilang itu hadiah juga? Siapa sih saya? Siapa saudara? Kita cuma debu dan tanah. Sebentar aja hidup kita, lalu lenyap sudah. Tapi kita yang hanya debu dan tanah bisa sebut Tuhan, Bapa kami yang ada di surga. Kita bisa menyebutnya Bapa. Itulah hadiah terindah. Jangan remehkan hal itu. Kita bisa menyebutnya Bapa. Kita punya family, kita punya keluarga. Sedangkan Bapa yang kekal adalah karena Bapa adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yang pertama dan yang terkemudian. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara di sini sudah dapat 3 kado ya. Yang pertama tadi apa? Biar nggak lupa jauh-jauh. Penasehat ajaib. 2, Allah yang perkasa. 3, Bapa yang kekal. Ini yang terakhir yang ditunggu-tunggu, yaitu Raja Damai, the gift of peace. Damai ayam, itu hadiah Mbah.
Ayem atiku, urip jaluke apa sih? Ayem, tentram. Itu adalah hadiah terindah. Yesus memberikan damai bukan seperti dunia kasih damai. Kalau saya kemarin sempat sehari jalan sama mama saya, sama suami saya, sama adik ipar saya ke Kemuning. Tempatnya bagus. Maaf Pak, nggak sempat mampir. Tempatnya bagus. 1 tahun yang lalu saya ke sana belum sebagus itu. Kali ini tempatnya bagus saya lihat. Semuanya sudah tertata rapi. Rasanya damai sekali. Tapi saya percaya kalau saya punya masalah ke tempat itu, saya damainya cuma di tempat itu. Saya pulang, saya merasakan gak damai lagi. Amin. Tapi Yesus berikan damai sejahteranya beda. Gak seperti itu. Meskipun kita manusia selalu punya masalah, tetapi ketika kado damai sejahtera itu ada di dalam hati kita, masalah apapun saya percaya ada rasa bahagia sendiri. Saya juga pernah punya masalah, anak saya segala macam sedih, tapi ada rasa kekuatan dan bahagia sendiri karena saya punya satu kado, the gift of peace. Kado damai sejahtera ada di dalam saya. Mau bagaimanapun ombang-ambingnya dunia, saya punya satu, the gift of peace, damai sejahtera. Karena masalah itu juga mendewasakan kita loh. Jangan salah. Tuhan mengizinkan masalah itu untuk mendewasakan kita juga. Kayak contohnya anak sekolah di sini kan gabungan ya Pak ya. Anak sekolah masalahnya beda sama kita. Anak sekolah permasalahannya nilai, pelajaran, sekolah. Ya muter-muter itu aja. Gak mungkin anak sekolah mikirin SPP. Memang saya dulu sekolah mikirin SPP. Biarin aja bapak saya yang ngurus sama ibu saya. Saya gak mikirin. Kemudian anak remaja atau dewasa yang sudah lulus kuliah. Nah ini Pak Dodo ini sebentar lagi. Permasalahannya anaknya apa? Sebentar lagi permasalahannya adalah tentang pasangan hidup. Beda lagi, udah gak nilai lagi, udah gak sekolah lagi. Tentang pasangan hidupnya. Bagaimana yang seturut dengan Tuhan. Saya pernah katakan di jemaat Tuhan yang dipercayakan ke saya, jangan pernah kau salah pilih pasangan hidup. Bubar nanti. Jangan pernah salah pilih untuk remaja, dewasa di sini. Jangan pernah salah pilih pasangan hidup. Pilih pasangan hidup bukan yang ganteng. Untungnya saya dapat yang ganteng, yang baik, yang takut sama Tuhan. Tapi pilih yang utama adalah takut akan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu dibantu untuk anaknya nanti memilih pasangan hidup. Terus masalah keluarga apa? Kalau sudah nikah, sudah punya keluarga, permasalahannya apa? Nggak jauh-jauh dari ini. Benar, akan meningkat sesuai. Itulah permasalahan. Kehidupan akan selalu ada masalah. Tapi ingat, Bapak Ibu Saudara, kita punya kado, the gift of peace. Damai sejahtera itu adalah kado kita. Jadi mau bagaimanapun juga, mau masalah bagaimanapun juga, tetap kita berbahagia. Amin. Jadi sebenarnya salom yang diberikan Tuhan, damai sejahtera yang diberikan kepada Tuhan untuk kita, itu bukan cuma untuk kita. Kita harus bagikan itu ke sesama. Jangan cuma minta kita aja yang dikasih damai. Ya kita damai dapat, tapi jangan minta kita aja. Kita harus bagi. Kita harus sharingkan. Ini damai yang aku dapat, kamu juga harus dapat. Dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita
Yesus Kristus. Amin. Jadi bagaimanapun baiknya atau jahatnya kita zaman dulu, perbuatan kita kayak apapun, masa lalu kita kayak apapun, jika kita mau menerima kado-kado Natal ini, percaya kita akan dipulihkan. Amin. Kita akan diperdamaikan oleh Allah.